Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga dan kita sebentar akan masuk dalam saat teduh sejenak. Ya, pelayan firman pada malam hari ini adalah Diaken Leta Sinaga. Marilah kita berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut hadirat Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 18 bait pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini karena Engkau tetap memberkati, memelihara kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersama-sama jemaat dalam melakukan ibadah keluarga melalui online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, berkati pelayan firman, berkati kami semua yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca di dalam Kidung Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 33 ayat 1-9. Bersorak-sorahlah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru,
petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungannya. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Dipersilakan duduk. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, menyampaikan syukur kami, bersyukur berterima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan bagi masing-masing kami. Berterima kasih untuk berkat limpah yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga. Biarlah ya Tuhan, ibadah keluarga kami ini menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan. Dengar doa kami ini, kami siap untuk mendengar. Amin. Marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43 yang menyatakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati.
Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Jemaat yang kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut merasa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan penyertaan kepada bangsa kita hingga mencapai usia yang ke-75. Maka tidak salah kalau saya mengatakan merdeka. Dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, seringkali ada muncul sikap rasialis atau sikap eksklusif, di mana sekelompok manusia merasa lebih daripada orang yang lainnya, atau sekelompok suku merasa lebih hebat daripada suku lainnya, atau sekelompok agama merasa lebih benar, merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa dari agama lainnya. Dan itu sudah terjadi dimanapun, bahkan di Indonesia sendiri. Sikap yang seperti ini akan menghasilkan ketidakadilan, penindasan, pertikaian, bahkan peperangan. Begitu juga hal yang terjadi dalam pembacaan perikop kita di latar belakangi hal ini. Orang Yahudi pada masa perjanjian baru juga bersikap rasialis. Mereka merasa sebagai satu-satunya umat pilihan Allah, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan anugerah Allah. Hanya merekalah yang berhak atas janji-janji Allah. Hanya bangsa Israel atau orang Yahudi lah yang diselamatkan oleh Tuhan. Konsep yang seperti ini tentu tidak benar, karena sejak datangnya Yesus, Dia mati dan bangkit, maka keselamatan itu menjadi seluruh milik orang, seluruh umat menjadi berhak atas keselamatan itu, bahkan seluruh ciptaan yang diselamatkan oleh Yesus. Pada pembacaan kita saat ini, di sini disampaikan tentang Petrus. Petrus yang bertemu dengan Kornelius. Petrus yang adalah seorang Yahudi tulen, walaupun dia seorang rasul yang telah mengikuti Yesus, tetapi Petrus sejujurnya masih memiliki konsep bahwa setiap orang yang ingin mengikut Kristus harus dalam tanda kutip dijahudikan dulu. Contohnya seperti harus bersunat dulu. Dengan perantaraan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus, Allah melalui Petrus menunjukkan Petrus untuk bertemu dengan Kornelius. Disinilah mata Petrus dibukakan. Pemikiran Petrus ditobatkan. Bahwa Yesus datang, penyelamatan, tebusan dosa yang Yesus berikan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Maka Petrus pun menyatakan hal itu, menyaksikan itu di depan orang-orang Yahudi dan orang Israel. Kita baca ayat 34. Kata Petrus kepadanya, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Di sini Petrus menekankan bahwa Allah
tidak membedakan orang. Siapapun berhak menjadi umat Allah. Allah memang telah memilih umatnya, tetapi Allah membuka kasih-Nya kepada setiap orang. Yang Allah kasihi adalah bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran. Maka setiap orang yang mengamalkan kebenaran akan berkenan kepada Allah. Ini membukakan mata Petrus, baik itu orang Yahudi, bahwa mereka tidak memiliki hak eksklusif tersendiri. Walau mereka orang Yahudi, kalau melakukan sesuatu yang tidak mengamalkan kebenaran, maka mereka bukanlah umat Allah. Tetapi bangsa lain atau orang yang lain non-Yahudi yang mengamalkan kebenaran, mereka adalah umat pilihan Allah, termasuk bagian warga umat pilihan Allah. Kemudian Petrus melanjutkan, itulah firman ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus datang dan hadir di dunia sebagai Tuhan dari semua orang, bukan Tuhan untuk sekelompok orang. Itu yang ditekankan oleh Petrus kepada bangsa Yahudi maupun kepada bangsa non-Yahudi yang saat itu hadir mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Dalam momentum 75 tahun Indonesia merdeka ini, kita sebagai anak bangsa, kita hidup di negeri yang majemuk. Indonesia sejak berdirinya mungkin sampai berakhirnya tetap adalah bangsa yang sangat majemuk. Terdiri dari berbagai macam suku, banyak bahasa daerah, dan juga ada banyak kepercayaan dan juga agama yang diakui di negeri Indonesia ini. Kemajemukan itu bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga jika tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan satu konflik. Kalau satu kelompok merasa lebih dari yang lain, maka kemajemukan itu akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Sebagai umat Kristen yang sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan melalui firman ini bahwa kita sebagai anak bangsa, orang Kristen bagian dari negara ini, haruslah menjaga dan merawat kemajemukan itu dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Artinya, kita tidak merasa sebagai umat yang paling benar, yang lebih daripada yang lain, merasa memiliki eksklusivitas sendiri. Di sini sebagai orang Kristen dan juga gereja dituntut untuk menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi? Menunjukkan Yesus kepada dunia. Caranya bagaimana? Dengan kita berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara pribadi maupun secara gereja. Gereja ikut serta dalam pembangunan bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, menjaga perdamaian dan persatuan. Kehidupan pribadi kita juga haruslah terlihat bahwa kita memiliki iman kepada Kristus yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengenal kita. Saat ini mungkin kita merasakan bahwa kita seringkali merasa diperlakukan tidak adil, atau kita merasa diperlakukan kurang tepat sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia, karena kita termasuk agama yang minoritas. Tetapi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk kita dapat tidak memperbesar masalah itu, tapi juga dengan tidak mengalah. Bagaimana caranya? Mari berkomunikasi dengan baik dengan antar agama yang lainnya dalam lingkup kecil. Contohnya, gereja harus berperan aktif di forum komunikasi antar umat beragama yang ada di lingkungannya. Jangan gereja merasa, oh saya mampu berdiri, saya tidak butuh orang lain. Sehingga gereja hanya berdiam, bagaikan kura-kura yang di dalam tempurung, tidak keluar.
Bagaimana orang akan mengenal Yesus? Bagaimana orang mengenal apa Kristen itu jika kita tidak keluar menyampaikannya? Melalui renungan kita di malam hari ini, melalui kesaksian Petrus bahwa Allah tidak membedakan orang. Begitupun kita, Ia mengasihi kita, maka kita pun sebagai umat yang telah ditebus Tuhan tidak boleh membedakan orang. Kita mengasihi sesama kita. Kita melakukan persekutuan kita dalam konsep kebangsaan, karena kita bagian dari negara Republik Indonesia ini. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Jemaat kekasih, marilah kita berdoa. Dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami muliakan, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu di malam hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak membedakan orang. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk membawa damai sejahtera kepada semua ciptaan. Kami ya Tuhan yang telah Engkau tebus dari dosa, haruslah menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang membawa damai bagi sesama kami. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak membeda-bedakan orang. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat menghormati dan menghargai perbedaan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk dapat berperan aktif sebagai warga negara untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami memohon biarlah kehadiran gereja, terkhusus GPIB Marturia Luajanan, dapat menjadi sukacita bagi setiap orang yang hadir di dalamnya. Biarlah pelayanan kami, ya Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami memohon, biarlah Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka bijaksana, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi semua persoalan yang saat ini terjadi di negeri ini, terkhusus untuk pandemi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan, berikan kami perlindungan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari COVID-19 ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu dapat patuh untuk mengikuti semua aturan yang pemerintah berikan di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pun menaikkan syukur kehadirat-Mu untuk sukacita dan berkat yang masih Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Baik sukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan, tambahan berkat materi dan lain sebagainya Tuhan. Tak lupa kami pun memohon, biarlah Engkau memberikan kekuatan juga bagi kami
yang saat ini mengalami pergumulan ya Tuhan. Biarlah kami dapat Engkau mampukan untuk menghadapi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memberikan jalan keluar dari persoalan setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, dengarlah ya Tuhan doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur kepada Tuhan, memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan memuji Tuhan di dalam kitab Bakti 83, bait pertama dan kedua. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari kita berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saatnya kami mengucap syukur dengan memberikan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau terima dan kuduskan, berkati kami bagi orang-orang yang mengelolanya. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Sampai
Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus senantiasa memberkati kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.